Selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya nih Gokil Om Zindul. I love you full, I love you full. Ini mau menjelang maghrib ya. Saya baru bisa record video karena memang saya ada kesibukan di luar. Sekarang ini jam 17:31 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya di tanggal 25 Agustus 2021. Saya mau trading lagi ya, tipis-tipis aja gitu ya, tetap setia menggunakan sistem SCGM Warriors ya. Langsung aja ya, nggak iya dong. Oke, saldo saya ada 456, 860, 312. Om, kok saldonya tinggal segitu? Nah, teman-teman yang setia menonton video saya, tadinya saldonya ada sekitar 1 sekian gitu ya. Kok jadi segitu, Om? Apakah loss gitu ya? Jadi malu. Enggak, teman-teman. Jadi saya trading di binary option. Nah, dari keuntungan-keuntungan itu saya pindahkan. Saya pindahkan kemana? Saya pindahkan ke saham, ke cryptocurrency, ke reksadana, ke obligasi. Lalu ada juga deposito. Nih Anda bisa lihat sendiri dari transaksi saya. Ini transaksi saya. Saya melakukan penarikan. Jadi gini. Saya naruh di saham. Nah, saham yang saya suka ya, saham yang saya sukai secara fundamentalnya bagus itu PGN. Yang saya suka itu PGN. Anda bisa lihat di situ. Itu PGN itu sekarang ini sejak saya hari ini ya, setelah selesai sudah di luar jam bursa itu 1030. Anda bisa lihat di situ. Sempat di harga 900. PGN ini kan perusahaan gas negara. Ya. Perusahaan gas negara selama kita masak masih pakai gas gitu ya. Itu kuat gitu lah fundamentalnya. Artinya dia masih dibutuhkan oleh banyak masyarakat gitu ya. Ya gas gitu ya. Lalu BRI. BRI itu di hari ini itu di harga 3890. Anda bisa lihat sendiri di situ. Nah, BRI itu market cap-nya besar. Ya, market cap-nya besar. Jadi ada dua saham unggulan yang saya suka, yaitu PGN dan BRI. Lalu kalau BRI itu kan dia pangsa pasarnya sampai ke pelosok-pelosok ya. Ada 4 bank besar, yaitu bank buku 4, yaitu BRI, Mandiri, BNI, BCA. Saya punya yang paling besar yang saya taruh besar itu di BRI. Di BNI juga saya taruh, BRI saya taruh, tapi kalau BCA saya enggak. Kenapa? Karena sudah terlalu mahal harganya. Jadi kalau saya beli BCA, mendingan saya beli BRI, saya bisa dapat lotnya lebih banyak. Itu. Jadi dua PGN. PGN itu sempat beberapa hari yang lalu sempat di harga Rp900. Jadi saya menerapkan sistem kalau yang bahasa luar negerinya kan dollar cost averaging ya. Jadi dollar cost averaging, DCA ya, RCA, rupiah cost averaging. Jadi semakin itu harganya turun, kita beli. Ya, saya beli saham itu ya untuk anak saya gitu loh, untuk cucu saya gitu ya, untuk jangka panjang. Lalu saya beli juga Pakuwon. Anda bisa lihat Pakuwon itu di harga 4460 Pakuwon. Jadi saya melihatnya nantinya setelah nanti vaksin ini sudah selesai, ekonomi Indonesia itu mulai bergairah lagi. Mungkin tahun depan ya, Jadi kayak bank gitu ya. Terus gas, terus real estate. Kalau Pakuwon Jati itu di real estate gitu ya, kayak hotel, perkantoran dan sebagainya. Lalu Telkom, Anda tahu kan sekarang dunia digital, internet udah makin maju gitu ya. Saya juga naruh di Telkom. Saya sempat juga naruh di Bukalapak, tapi nggak banyak gitu ya pas IPO kemarin. Lalu Wika itu, ini saya catat ya, Telkom tuh di harga 33.370 di hari ini, di tanggal 25 Agustus. Lalu Wika kan pembangunan, presiden kita kan bangun jalan tol dan sebagainya gitu ya. Mungkin tahun depan akan bergairah Wika. Terus INDF, Indofood. Siapa yang nggak kenal Indomie? Pasti tahu ya.
Nah, itu saham-saham yang saya taruh di situ. Jadi di binary option ini jadi dari keuntungan ini saya taruh di diversifikasi ya. Wah, so bingung. Maklum orang desa cuy. Ya. Jadi kita jangan taruh di satu telur aja gitu. Dari keuntungan ini kita taruh di sini, di sini, sini. Lalu kalau cryptocurrency itu saya taruh itu di Bitcoin. Pastinya dia kan bapaknya kripto ya. Lalu Ethereum saya juga taruh di Polkadot, terus Binance, Cardano, sama Polygon. Jadi yang secara fundamentalnya kuat ya, pasti yang paling utama BTC karena dia cuma ada 21 juta koin ya. Sudah ditambang itu 15 sampai 16 17 juta sekian gitu ya. Berarti masih sisa, nantinya makin supply-nya atau demand-nya sudah supply-nya sudah berkurang atau supply-nya sudah berkurang, pastinya permintaannya lebih banyak begitu, maka harganya akan naik, tapi untuk jangka panjang. Lalu obligasi saya taruh di situ, terus deposito reksadana begitu. Jadi kita taruhnya di banyak telur begitu. Ya ini hanya sekilas informasi aja teman-teman. Jadi kalau Anda trading dan Anda memperoleh keuntungan, saran ya, Anda bisa taruh di saham yang benar-benar secara fundamentalnya bagus, dia blue chip begitu ya. Terus Anda bisa taruh di cryptocurrency kalau Anda mau taruh di cryptocurrency. Anda bisa taruh di obligasi atau deposito yang risknya sangat kecil. Kalau di forex atau di binary option kan risikonya besar. Anda siap untung besar ya siap rugi besar gitu loh ya. Nah, kalau kita beli perusahaan yang secara sudah settle, yang sudah tahunan gitu, yang sudah kuat, udah 10 tahun ke atas begitu ya. Ya pastinya nilai saham kita akan berkembang begitu. Ya ini lagi ngebacot cuy, lagi ngebacot. Oke, langsung aja ke tradingnya. Jadi mumpung lagi murah karena saya memprediksi di tahun depan itu harga saham mulai naik semua. Jadi kita beli dari sekarang begitu. Ini menurut saya. Tapi disclaimer dulu ya. Ini menurut saya loh ya. Kalau salah mohon maaf. Oke, sekarang kita trading di Kotek ya. Dan saya tetap setia menggunakan sistem SCGM Warriors. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu sih manajemennya, itu sudah saya cantumkan di deskripsi video saya. Ya, silakan Anda yang belum tahu silakan download seperti ini. Jadi sistem SCGM ini saya membuatnya sampai dengan level 5. Jadi dari trigger awal dari 14.000 sampai dengan level 5. Nah, modalnya yang dibutuhkan berapa sih? Kalau dari rupiahnya 2.270.000, Anda bisa lihat. Ya, kalau dari dolarnya 161. Jadi teman-teman juga kalau mau menggunakan sistem SC Game ini tolong money manajemennya dipakai, karena kita nggak pernah tahu kalau terjadi skenario terburuk kita mengalami loss yang beruntun. Tapi selama saya menggunakan sistem SC Game ini, amit-amit ya, belum sampai dengan level 5 terus loss, belum sampai. Baru level 3, level 4-nya kita open sudah profit. Level 4 di sini. Ya, di sini. Jadi ini saya buat seperti ini yang belum pernah saya alami begitu loh. Seburuk-buruknya sampai dengan level 4, level 3 kita melakukan kompensasi, level 4-nya sudah profit. Berarti level 3 kita kompensasi, level 4-nya kita sudah profit. Nah, teman-teman yang belum punya silakan download aja. Itu ada di deskripsi video saya. Silakan download aja ya, bisa buat sebagai acuan, kalau bisa di print ya. Jadi teman-teman bisa tahu seperti itu. Ini udah maghrib ya, udah ajannya sudah ajan. Mungkin nanti akan saya pause dulu, maghrib dulu. Setelah itu nanti akan saya sambung, begitu ya. Ditunggu ya. Ya, halo teman-teman. Nah, ini udah maghrib, udah sholat maghrib. Kita lanjut lagi ya. Sampai di mana tadi? Iya, sampai di sini. Jadi gini.
Kita bisa menggunakan seperti ini. Ini adalah sistem, boleh dibilang ini manajemennya kompensasi ya. Ada juga yang kita bisa menggunakan sistem yang dengan opennya awal. Misalnya dari 10 ronde, misalnya Anda open 14.000 gitu ya. Open 14.000, untung 14.000 lagi, kalau rugi 14.000, nanti dilihat dari 10 ronde, itu 10 trading. Kalau ini kita menggunakan kompensasi. Kalau kita open 14.000 kita loss, lalu kita gandakan gitu ya. Kalau kita profit yang keduanya, maka yang 14.000 sudah bisa terrecovery plus sama keuntungannya. Lalu ada yang namanya di parlay atau di snowball effect, atau boleh dibilang di kompon begitu. Tapi kalau di kompon atau di parlay itu sulit teman-teman, sulit gitu loh ya. Kalau memang ada yang namanya master parlay gitu ya, master parlay gitu ya. Karena memang parlay itu membutuhkan hoki yang sangat luar biasa, apalagi sampai dengan 12 level. Mungkin kalau parlay 2 sampai 3 mungkin masih oke lah gitu ya. Tapi kalau sampai parlaynya sampai 12 level atau 10 level, bisa terjadi, tapi memang sangat jarang sekali kalau nggak dia benar-benar hoki begitu. Dan tidak semua orang begitu, dan jarang banget gitu loh ya. Kalau memang ada master parlay ya mantap lah gitu ya. Kalau saya nggak bisa ya kan. Saya pernah coba sampai 12 level, belum pernah berhasil sih. Paling banter ya 3, 4. Pernah sampai 6 sih pernah, tapi itu lagi hoki banget. Kayaknya saya sudah pernah buat di YouTube saya ya. Anda bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya. Itu pun 6 itu ya habis lagi bagus gitu ya, lagi bagus banget gitu ya. Tapi untuk diulangin lagi belum tentu bisa gitu ya. Tapi kalau 2 kali gitu, dari misalnya kita open 14, kita profit, lalu kita double dari keuntungan kita, itu masih oke lah, masih bisa begitu. Nanti kalau sudah profit balik lagi ke 1 lagi misalnya begitu ya. Tapi ini yang umumnya seperti itu. Jadi kalau kita open 14.000, modal yang dibutuhkan sampai dengan 5 level ini ya 2.277.000. Kalau di dolar 161. Seperti itu. Dan menggunakan sistem ST Game ini belum pernah sampai dengan kompensasi level 5. Saya mengalaminya sampai dengan level 4. Level 4 itu sudah profit teman-teman. Jadi trigger awal level 1, level 2, level 3-nya loss, level 4-nya sudah profit. Ya amit-amit jangan sampai dah sampai level 5. Dan kita juga harus menentukan sampai mana batas-batasannya seperti itu. Dan sekali lagi binary option ini bisnis trading yang sangat berisiko ya. Kalau kayak obligasi, deposito, reksadana gitu ya, itu kan yang minim resikonya ya. Kalau misalnya deposito terus kecuali banknya sudah bangkrut begitu ya. Kalau saham, kalau kayak PGN, BRI gitu ya, itu kan perusahaan besar ya. Misalnya BRI, BCA, Mandiri, BNI bangkrut begitu ya, Indonesia goyang gitu, karena semua uang rata-rata masuknya di 4 bank besar itu gitu. Ya, untuk jangka panjang bagus memang Anda taruh di saham. Untuk 5 sampai dengan 10 tahun Anda bisa menggunakan DCA atau bisa menggunakan RCA ya, karena kita pakai rupiah, jadi rupiah cost averaging. Bukan dolar cost averaging. Kalau dolar cost pakai uang dolar tuh, kita pakai RCA, rupiah cost averaging. Jadi di saat misalnya saham BRI sempat di 4.500, 4.300, turun kita beli. Wah, makin turun makin kita beli. Udah gitu kita diamkan aja 5 sampai 10 tahun begitu. Dan saya melihatnya dari analisa saya sendiri bahwa tahun depan mulai bergairah nih pasar saham. Kalau vaksin sudah tersebar semua, ekonomi sudah mulai membaik, ya saham biasanya akan ikut membaik begitu, naik harganya. Dan kita juga bisa taruh di cryptocurrency. Kalau saya itu di Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano gitu ya, Polygon gitu kalau saya. Tapi porsinya dibeda-bedakan begitu ya. Misalnya ini 40, 30, 10, 5 dan sebagainya, tergantung dari teman-teman ya.
Kalau di binary option ini, di Quadpick ini saya lebih kepada jangka pendek ya. Dari keuntungannya saya pindahkan ke situ gitu teman-teman ya. Oke, udah 15 menit bacotnya ya. Kita akan menggunakan, saya belum melakukan perdagangan sama sekali di hari ini di tanggal 25 Agustus 2021. Sekarang sudah jam 6, jam 18. Kita akan buktikan menggunakan sistem yang saya buat ini, yaitu SCGM Warriors. Apakah terbukti sampai dengan level 5 kita mengalami kerugian ya. Ini sebenarnya sudah kebentuk nih, tapi kita lihat lagi yang lain. Resetnya 90% sih. Tapi kan kita lihat dulu yang lain, siapa tahu ada yang ini tutorial ya menggunakan sistem SCGM. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung ke room trading saya, silakan bergabung. Karena saya sering memberikan rekomendasi aset yang mendukung sistem SCGM ini. Itu ada di deskripsi video saya. Silakan saja kalau ingin bergabung. Oke. Langsung saya open. Kenapa sih saya open? Karena memang posisinya cakranya sudah kebentuk di sini. Cakra sudah kebentuk dan dari MACD-nya sudah crossing garisnya, dari garis hijau ada di atas garis merah, lalu batangnya ada di atas level 0 garis horizontal. Dari membesar, dari BB-nya lalu mulai mengecil lagi, lalu membesar lagi, dan cakranya sudah kebentuk. Nah, untuk teman-teman yang sudah saya jelaskan pasti tahu di mana cakra mahkotanya. Lalu kita siapkan nih trigger awal saya 14.000, kita siapkan 35.000 ya. Sekalian membuktikan SCGM ini bisa nggak sampai level 5 mengalami kerugian. Saya padanya, kalau saya bilang untung saya untung, kalau saya bilang rugi saya rugi. Buat diri saya juga, posisi dia masih ada di sudah keluar dari cakra mahkota dan dia turun masih ada di dalam kotak cakra mahkota, maka kita bisa open searah yaitu ke atas. Kecuali dia sudah keluar dari cakra mahkota bawah, maka kita harus open ke bawah kebalikannya. 88.000, tenang aja. Saya tetap setia sama sistemnya karena memang sistem ini sudah baku teman-teman. Oke, dia sudah keluar dari cakra mahkota bawah, mau tidak mau kita harus open kebalikannya. Oke. Aduh, harusnya tunggu selesai dulu nih. Masih ada waktu nih. Harusnya tunggu selesai dulu karena dia memang sudah keluar dari cakra mahkota. Oke, langsung aja. Berarti saya masuk di level 3 ya. Oke, level 3. Ngopi dulu dong, biar ora gendeng ya. Bismillah. Oke. Trigger awal 14.000 saya rugi. Level 1 saya rugi. Ini saya masuk di level 2. Anggaplah saya open di sini ya, di sini ya. Karena saya telat, saya open di sini. Kalau ini saya profit, anggaplah ini saya belum profit ya. Masih ada waktu 1 candle lagi. Ini saya profit. Anggaplah saya masih open. Saya open di sini nih. Nah, di situ saya kasih bunyi bell. Anggaplah saya opennya di sini. Karena tadi saya kan terburu-buru, saya belum selesai yang ini, saya udah langsung open lagi. Oke. Nah, di sini saya juga profit, teman-teman. Anggaplah seperti itu ya, anggaplah seperti itu. Oke.
Kita balik lagi ke 14.000 ya. Nah, dia sudah keluar dari cakra mahkota bawah, maka kita harus open ke bawah. Ingat, manajemennya dipakai, begitu ya. Anda boleh percaya diri, tapi harus ingat, di saat terjadi skenario terburuk, Anda ada nggak modalnya, begitu ya. Saya takutnya Anda terlalu percaya diri, Anda harus punya planning. Kalau saya mengalami kerugian di sini, saya untuk hit and run-nya masih cukup nggak, gitu loh, ya. Dan di sini belum ada cakra yang baru, jadi kita masih open ke bawah. Oke, sekarang ke 35.000. Masih ada satu lagi. Kita tunggu ya. Ngopi lagi dong. Sip, sip, sip. 3, 2, 1. Oke, lagi. Saya tetap ambil searah ke bawah. Karena kenapa? Dia memang sudah keluar, dia belum keluar dari cakra yang atas. Maka saya harus open satu arah. Makanya manajemennya dipakai. Berarti ini saya masuk di level 1 ini. Ya, di sini kan trigger awal loss. Sekarang di level 1. Level 2 88.000. Anda bisa download kalau pengen tahu, kalau bisa di print. Jadi buat acuan Anda lihat, terus Anda rubah begitu ya. Itu juga udah saya print buat teman-teman. Kalau levelnya rupiahnya mau dinaikin ya tinggal Anda tambahin aja gitu. Profit 0,5. Ya, profit ya. Berarti ini trigger awal. Level satunya sudah profit. Kalau di sini trigger awal level 1, level 2-nya profit. Saya sudah profit $2. 2,48 dolar disyukuri loh. 2,48 dolar itu 2,48 kalau kita kali 14.300 aja sudah 35.000. Ya. Balik lagi kita ke 14.000. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah paham ya? Jadi Anda open 14.000 aja, modal yang dibutuhkan sekian. Kalau Anda mau open 28.000 ya tinggal Anda kalikan saja. 2,272 ribu kali 2 berarti opennya 28.000. Anda mau open misalnya 45.000 ya tinggal kalikan saja ini kali 3 gitu dan seterusnya gitu ya, paham ya? Oke. Saya mau trading, mungkin ini agak tutorial yang 14.000 ini biar teman-teman paham juga ya. Sudah 23 menit. Mungkin akan ada yang saya cepatkan di sini nanti. Supaya menghemat waktu. Aussie Canadian. Oke. Saya ambil open 2 juta dari saldo saya 456. Itu hanya 0,2% loh. 0,2 per 0,3%. Oke. Di sini cakranya sudah kebentuk, posisinya dari mengecil mulai membesar. Dan kita lihat dulu dia sudah keluar belum dari cakra bawah. Memang agresif sekali nih, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita ikutin sistemnya. Jangan jadi peramal ya. Oke, saya belum open dulu. Tunggu dulu.
Di sini memang cakranya sudah kebentuk. Coba kita US-kan dia. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, ini dia. Oke, harus sabar ya. Oke, teman-teman, saya ambil ke atas karena dia memang sudah keluar dari cakra mahkotanya. Kedua, posisi dari MACD sudah perpotongan di sini. Garis hijau ada di atas garis merah dan batangnya di atas level 0 garis horizontal. Udah, ikutin aja sistemnya. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Karena memang sistem yang saya ciptakan ini sudah baku, teman-teman. Saya tidak melihat, itu ada resisten, oh itu ada support gitu ya. Anda pernah nggak tahu di saat ini di area support ternyata bisa ketembus, dia bablas turun. Di saat di area resisten, wah ini kalau udah resisten harusnya turun nih, ternyata nggak, dia naik terus. Nah, jadinya Anda mengira-ngira kan, kalau ini sudah baku, mau dia di area resisten kayak, mau dia di area support kayak, udah jalankan saja. Yang penting Anda disiplin sama aturannya, ya. Di sini 6 profit, teman-teman, profit ya 124. Saya balik lagi ke 2, kita tunggu, dia masih ada, sudah keluar dari cakra atas dan dia masuk ke dalam cakra, masih posisi di cakra atas. Oke, saya ambil lagi ke atas. Jadi sistem ini tidak melihat, oh ini di area resisten, oh ini di area support, oh ini nggak gitu. Harga nggak gitu. Pernah nggak kejadian di saat harga ini sudah mahal, dia bisa mahal, terus mahal. Di saat harga ini sudah murah, dia bisa murah semurah-murahnya. Jadi saran saya, apapun sistem yang Anda gunakan, disiplinlah dan jalankan secara berulang-ulang. Ya, seperti itu. Ya. Tentukan modal yang dibutuhkan berapa menggunakan sistem ini, begitu ya. Lalu jalankan secara istiqomah, begitu. Oke, siapkan kalau saya mengalami kerugian. Ingat, ini masih gaib karena posisi masih berjalan. Tapi kerugian adalah sebuah kepastian bagi saya. Profit adalah sebuah harapan. Nah, ini menjadi sebuah kepastian karena sudah closing, begitu ya. Kita tunggu lagi. Udah profit 246. $3.517.800. Tunggu dulu. Kenapa? Karena sudah ada cakra yang baru. Jadi kalau di saat ini kan tadi ada cakra yang lama, lalu ada cakra yang baru. Nah, kalau ada dua cakra yang baru, kalau kita mengikuti yang lama, maka dia akan bentrok. Karena cakra yang barunya ada yang terbaru nih. Nah, teman-teman yang sudah saya ijazahkan pasti tahu di mana cakra yang terbarunya. Nah, dia tunggu keluar dulu dari dua cakra tersebut, entah dia ke bawah, entah dia ke atas. Dia harus press dari dua cakra itu. Maka kita bisa open ke atas, atau kita bisa open naik, atau kita bisa open turun. Dia harus press dulu, begitu. Karena ibarat Anda di jalan, di depannya ada mobil. Kalau Anda tetap melaju, maka Anda akan nabrak, akan terkena sama mobil itu. Maka mobil ini harus minggir dulu supaya Anda bisa melaju kencang. Ya, seperti itu. Jadi sistem ini ada dasarnya begitu. Saya membuat sistem ini
Kita melihat dari cakra mahkotanya, kita lihat dari 2 indikator pendukung, itu sudah ada risetnya teman-teman, ya. Ada apa namanya, pembelajarannya gitu loh, nggak ngawur gitu. Nah, ada cakra lagi nih. Ada cakra, berarti ada 3 cakra di sini. Ada 3 cakra. Nah, di saat ada 3 cakra ini, dia harus keluar dari 3 cakra ini. Entah dia keluar dari atas, entah dia keluar dari bawah, begitu. Baru kita bisa open. Begitu. Karena kalau kita keluar dari cakra yang baru sedangkan cakranya yang keduanya masih ada, nanti akan apa ya, kalau itu ketabrak. Nah, bisa terjadinya kalau di candle ini dia akan terjadi gojegan, apa bukan gojegan ya, apa namanya, kita open naik malah turun begitu loh. Tunggu dia areanya lenggang dulu gitu. Ini sini saya akan agak open besar. Di Australia Canadian karena persentasenya 90% nih kalau VIP ya. Oke. Saya ambil ke atas karena dia sudah keluar dari 3 cakra. Ya. Dari cakra pertama, cakra kedua, cakra ketiga sudah keluar. Ya ini ruangnya kosong. Ruangnya kosong di sini. Artinya ibarat kata ada mobil di depannya. Mobil ini harus minggir dulu nih. Kalau kita mau nyalipkan mobil dari kanan. Ini mobil yang ada di kanan, kalau kita mau nyalip dia harus minggir dulu ke kiri. Lalu dia terus begitu. Nah, kalau ini kejadian ternyata dia turun, bisa jadi pas kita mau nyalip yang mobil depannya ada mobil lagi depannya gitu. Nah, gitu ya. Jadi makanya memang kita harus mempunyai modal yang cukup mengantisipasi terjadi resikonya yang terburuk. Nah, makanya saya sudah membuat sampai dengan level 5 ini. Ini saya akan open, kalau saya rugi saya akan open 3 kali.